berdasarkan biasanya ada permasalahan di bagian tersebut. Bisa jadi proses kesembuhannya mungkin pasiennya sembuh, tapi butuh waktu yang cukup lama. Harusnya dia sembuh dalam waktu sekian hari, tapi karena ada permasalahan di situ, sembuhnya jadi lebih lama. Atau bisa jadi pada saat proses penyembuhan timbul efek-efek yang tidak diinginkan. Nah, makanya di dalam drug-related problem itu, apa sih definisinya? Tentu suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien terkait dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Dan pengalaman terapi obat ini itu bisa bersifat secara aktual dan juga potensial. Apa sih bedanya? Kalau aktual itu pada saat minum saat itu juga, seketika itu juga pasien akan merasakan efek yang tidak diinginkan. Itu aktual. Jadi kalau dia minum obat, kemudian ada reaksi alergi, dia langsung gatal-gatal, dia langsung nggak cocok dengan obat tersebut. Kadang ada yang menyebabkan terjadi sesak segala macam ya, shock atau anafilaktik itu yang lebih berbahaya. Itu aktual. Tapi kalau drug related problem yang satu lagi itu potensial, masalahnya terjadi bukan saat ini, tapi mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Bisa beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun ke depan. Misalnya terus-terusan konsumsi antalgin aja misalnya. Minum aja sekian lama, itu nanti bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Itu potensial. Tidak terjadi sekarang, tapi terjadinya nanti ketika obat tersebut terus dikonsumsi. Itu yang namanya potensial, jadi nggak sekarang, tapi bisa jadi besok. Contoh analoginya misalnya gini, di depan kampus tuh ada mobil mogok, tapi kejadiannya jam 12 malam. Itu macet nggak? Belum tentu ya, itu udah malam, jam 12 atau jam 1 malam, nggak macet. Potensial problemnya kapan? Potensialnya besok pagi. Pada saat jam 8 pagi itu macetnya bisa sampai Pondokopi. Jadi problemnya tidak terjadi pada malam itu, tapi potensial problemnya terjadi besok pagi. Nah, itu yang namanya potensial yang terjadi dari uh, hasil yang tidak diinginkan, tapi dilakukannya sekarang. Nah, apa saja sih jenis drug related problem? Apa aja yang menyebabkan terjadinya tepatan dalam permasalahan dalam terapi obat? Yang pertama itu adalah indikasinya tidak tertangani atau untreated indication. Artinya pasiennya mengalami penyakit tertentu, tapi obat yang diberikan itu nggak ada yang mengarah ke penyakit tersebut. Pasiennya mengalami infeksi pada saluran pernapasan, pneumonia misalnya, disertai dengan asma. Ternyata obatnya semuanya obat asma aja. Antibiotik untuk pneumonia-nya nggak ada. Untuk peradangannya nggak ada di situ. Artinya indikasinya ada tapi tidak ditangani. Atau untreated indication. Pasiennya belum mendapatkan obat sesuai dengan penyakitnya. Itu yang pertama, indikasi tidak ditangani. Atau yang kedua, itu pilihan obatnya kurang tepat atau improper drug selection. Ini penggunaan obatnya atau pemilihan obatnya ternyata tidak tepat, kurang tepat atau tidak tepat. Misalnya pada saat pasien-pasien mengalami pada di sini ya pasiennya demam dikasih antibiotik ternyata rifampicin. Beda, itu bukan buat demam tapi lebih pada ke arah paru ya. Itu salah satu contoh yang memang ketidaktepatan dalam pengobatan. Atau bisa jadi teman-teman kalau menemukan kasusnya ini pasien sudah mengalami GERD yang parah, mahnya udah lupus, tapi masih pakai H2 blocker. Boleh obatnya diberikan itu, tapi udah nggak tepat lagi pemilihannya. Bisa jadi obatnya udah paling pas itu udah obatnya yang satu layer di atasnya, PPI misalnya. PPI pun juga masih ada lagi obat-obatan yang mana yang paling tepat dari PPI yang ada itu untuk kasus ini. Itu bisa dijadikan sebagai catatan, itu bisa dijadikan sebagai drug problem. Kemudian yang ketiga, penggunaan obat tanpa indikasi. Drug use without indication. Obatnya ada, nongol di resep, obatnya diminum oleh pasien, tetapi indikasinya nggak ada. Kok tiba-tiba pasiennya minum obat tersebut? Kok tiba-tiba pasien konsumsi obat tersebut? Itu penggunaan obat tanpa indikasi. Dulu pernah kejadian sama ART-nya, mungkin saya pernah cerita ya, ketika dia demam berdarah, datang ke satu rumah sakit, langsung aja disuntik rabeprazol, injeksi saat itu juga. Penggunaan obat tanpa indikasi. Saya tanya, ini buat apa? Dia bilang, oh ini disuruh dokter. Emang dokternya udah periksa? Tadi saya telepon. Nah, kok bisa langsung obatnya diberikan?
itu berapa satu ampul? 300 ribuan Pak. Lah, kok bisa langsung diberikan itu? Emang dia kenapa? Saya waktu itu protes. Tujuannya jangan sampai pada saat mau dirawat, setelah itu tetap diberikan. Akhirnya nggak diberikan, cuma satu-satu ampul itu aja. Terusnya nggak ada, orang nggak ada indikasi apapun, dikasih obat tersebut. Itu jenis drug related problem yang ketiga. Kemudian yang keempat, dosisnya terlalu kecil. Dosis obat diberikan terlalu kecil sehingga efek terapi tidak memadai untuk mengobati penyakit pasien. Ini juga pernah terjadi di saudara waktu itu. Dia kena TB kelenjar. Dia harus suntik tiap hari, serotomicin tiap hari, datang ke dokter, kemudian sampai berapa bulan, 6 bulan lebih, ternyata kok nggak sembuh juga gitu. Dia second opinion ke dokter yang lain, ternyata prof yang lain tuh ngeliat, aduh ini dosisnya kekecilan, pantesan aja, dan 6 bulan nggak ada perubahan gitu. Sampai profnya itu nelfon langsung di depan pasiennya ke dokter yang bersangkutan di daerah. Ditelepon dia marah-marahin gitu ya, ini kenapa kok dosisnya terlalu kecil. Itu kejadian tuh. Makanya teman-teman kalau sebagai farmasis, sebagai calon-calon apoteker nantinya, itu cukup kritis dalam melihat obat-obatan yang ada. Jadi kalau melihat ada resep, nggak sama dengan robot ya, begitu lihat langsung aja kerjain tanpa menganalisa, tanpa melihat resepnya sesuai apa belum, tanpa melihat nih resepnya ada kejanggalan apa enggak. Karena di dalam suatu rumah sakit punya akses ke sana, gitu. Itu bisa dilihat. Kemudian jangan sampai kayak chef ya, chef udah masak, ada pesanan masakan, tapi dia tahu ini garam kayaknya kebanyakan, ini gulanya kayaknya kebanyakan, ini kayaknya asamnya terlalu tinggi nih, terlalu banyak, nanti pengaruh ke rasa. Nah, itu dia bisa berpikir ini kayaknya nggak bisa nih, tidak serta merta dibikin aja sesuai dengan pesanan, kan nggak seperti itu. Yang kelima, dosis drug jenis drug related problem itu dosisnya ketinggian, dosisnya terlalu besar di atas dosis maksimum, dan ini bisa berakibat fatal. Bisa jadi karena human error, bisa salah ngasih angka, bisa komanya nggak tulis, bisa harusnya di 7,5 mili tertulis 75 mili. Masa kita bikin aja langsung racik aja semua racikannya, kan nggak bisa. Harus dilihat, harus dicek apakah ini ada kesalahan dalam penulisan. Kemudian yang keenam itu ada reaksi obat juga ditembaki atau drug reaction. Ini memberikan efek samping yang memberatkan kondisi pasien. Misalnya batuk, ya, kaptopil itu reaksi obat yang tidak ditembaki atau adverse drug reaction. Ini beberapa contoh ya dari drug related problem, ada 8. Yang ketujuh itu ada interaksi, drug interaction obat-obatan. Jadi satu obat ketemu dengan obat yang lain, itu dia akan berinteraksi, akan saling ketemu. Amlodipin ketemu dengan simvastatin atau atorvastatin, itu nggak boleh itu ketemu. Gimana caranya biar nggak ketemu? Mungkin satu diminum pagi, satu diminum malam. Itu bisa untuk mencegah terjadi interaksi. Tapi bisa dilihat juga kira-kira obat ini apakah waktunya panjang di dalam tubuh. Kalau dia panjang di dalam tubuh, minum sore dia masih ada kadar di dalam tubuh, ya ketemu juga. Tapi bisa dicek, drug interaction checker. Drug interaction ini bisa dilihat di dalam drugs.com. Teman-teman bisa masukin nama obatnya ke dalam, obat pertama, masukin lagi obat kedua, atau bisa jadi obat ketiga, nanti ketahuan apakah ada interaksi yang sifatnya mayor, apakah moderate, apakah minor. Kalau minor masih oke, tapi kalau udah mayor, itu jangan obat ini dikombinasikan. Itu bisa lihat di dalam itu. Oh, ternyata banyak sekali obat-obatan yang memang tidak bisa digunakan satu dengan yang lain karena menyebabkan apa. Kemarin tahun lalu itu ada bimbingan KTI ya dari anak D3, itu kebetulan saya pembimbingnya, itu ada drug interaction antara pasien-pasien diabetes yang sudah lansia di salah satu rumah sakit swasta. Di situ kelihatan beberapa obat ya ketika dikombinasikan bisa menyebabkan hipoglikemi, bisa menyebabkan si gulanya ngedrop ke bawah akibat interaksi pemakaian obat. Dan itu obatnya diberikan, obatnya diresepkan dan pasien minum. Itu yang akhirnya kita temukan, oh obatnya ternyata nggak boleh satu dengan yang lain. Itu interaksi. Tapi ada juga obat-obatan interaksinya ya sinergis ya. Satu obat dengan obat satu lagi kerjanya saling melengkapi atau bertujuan yang sama.
itu boleh-boleh aja. Itu interaksi, ada interaksi yang menguntungkan, bukan merugikan. Yang terakhir, itu gagal menerima obat. Jadi obat tidak diterima pasien. Kenapa? Karena mungkin kemahalan. Tidak ada kemampuan ekonomi, atau tidak percaya, atau tidak mau khusus obat-obatan. Itu juga bisa disebabkan obat tidak tersedia sehingga pasien tidak memperoleh obat tersebut. Tidak memperoleh obatnya ya. Itu beberapa jenis drug related problem ya, dari pertama indikasinya yang tidak tangani, pilihan obat yang kurang tepat, penggunaan obat tanpa indikasi, dosis kekecilan atau dosis terlalu gede, kebesaran, reaksi obat tidak dikehendaki, interaksi obat, dan gagal menerima obat. Dari 8 poin ini ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada, lanjut dulu. Iya, Pak, lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Nah, bagaimana tentang jawab farmasis? Tentu mengidentifikasi, mengecek atau melihat ada nggak DRP aktual dan potensial yang terjadi. Kalau memang terjadi, bagaimana mengatasinya? Kalau bisa, jangan sampai kejadian lagi deh. Harus dicegah terjadinya drug related problem potensial yang terjadi. Jadi tanggung jawab seorang farmasis terhadap DRP ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, teman-teman nanti waktu di UTS nanti ya, di minggu depan, itu metode-metode penyelesaian kasus farmakoterapi ini yang akan teman-teman kerjakan ya. Karena kalau ABC itu kalau untuk teori-teori seperti ini kurang pas ya, karena yang diperlukan dari materi farmasi klinis itu teman-teman bisa melakukan analisa. Ada irisan sebenarnya antara farmakoterapi dengan farmakologi klinis. Ini farmakologi klinis ya. Ada beberapa irisan sebenarnya antara farmakologi klinis dengan farmasi klinis. Nah, metode penyelesaian kasusnya di sini ada 3 ya. Jadi kasus-kasus farmakoterapi yang diambil baik dari rekam medis maupun diobservasi langsung ke pasien perlu dilakukan analisa. Untuk apa? Untuk dapat diselesaikan dengan cara terintegrasi. Beberapa metodenya, yang pertama ada metode SOP atau subjektif, objektif, assessment, dan plan. Itu yang pertama. Jadi teman-teman diminta mengerjakan ketiganya. Metode SOP yang pertama, kemudian metode PAM, problem, assessment, action, dan juga monitoring. Dan yang ketiga ada metode FAM, finding, assessment, resolution, dan monitoring. Itu dari 3 materi ini, ya dari 3 penyelesaian ini. Kita bahas dulu yang pertama tentang SOP ya. Tentang SOP. Jadi untuk mendapat menyelesaikan kasus yang dialami oleh seorang pasien, itu yang SOP itu adalah S subjektif. Subjektif itu data-data pasien yang diambil dari riwayat penyakit penderita seperti riwayat keluarga, alergi, penyakit penderita, pengobatan, apa yang dirasakan oleh pasien tersebut, itu semuanya yang subjektif. Belum yakin dengan kebenarannya. Masih yang dirasakan, tetapi masih subjektif, bukan objektif. Aduh, dadanya sakit banget nih. Dia udah bilang, oh jangan jantung. Ternyata dia GERD, asam lambung naik ke atas. Itu kan masih asumsi ya, belum jelas. Itu subjektif. Pinggang sakit, waduh, jangan ginjal. Atau perut sakit bagian kanan bawah, khusus buntu nih. Itu kan masih dugaan-dugaan. Masih data-data yang diambil dari penyakit penderita, riwayat keluarga, alergi, pengobatan, itu semuanya subjektif. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sudah dilakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik penderita yang lebih detail dengan EKG, dengan X-ray, dengan CT scan, dengan ronsen ya segala macam, itu baru masuk ke data objektif. Ketahuan langsung. Ambil darah pasien, ketahuan white blood cell-nya atau sel darah putihnya sekian. Wah, ketahuan. Oh, ternyata terlalu tinggi sel darah putihnya.
artinya dia mengalami infeksi. Itu sudah masuk ke data objektif. Ketika dicek, oh ternyata ada batu empedu nih yang harus segera dilakukan operasi. Nah, itu objektif. Begitu dicek di ronsen, oh paru-parunya ada flek, paru-parunya ada cairan, efusi pleural di dalam paru-parunya. Itu objektif. Jadi apapun data yang sudah dilakukan menegakkan diagnosa dengan menggunakan tambahan informasi yang lebih valid, itu disebut dengan data objektif. Jadi teman-teman tinggal lihat, nanti kalau kasusnya seperti apa, seorang pasien datang dengan keluhan, begini-gini, segala macam, keluhan itu masuknya ke data yang mana? Masih ngomongin keluhan. Halo? Subjektif ya, Pak? Subjektif, ya. Subjektifnya. Tapi kalau sudah keluar hasil lab-nya, larinya ke Objektif. Oke. Kemudian teman-teman harus bisa membedakan antara subjektif dan objektif itu. Kemudian assessment merupakan yang ketiga ya. A-nya assessment merupakan penentuan masalah atau problem apa yang dialami oleh pasien atas dasar informasi pada yang di atas, subjektif dan objektif. Penentuan masalahnya. Masalahnya apa ya dari pasien ini? Oh, ternyata ada permasalahannya seperti apa. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian baru setelah assessment permasalahan pada pasien, ternyata ada gangguan pada pencernaannya. Kemudian bisa dicek lagi obatnya diberikan, ternyata nggak sesuai dengan si terapinya. Itu bisa di-assess, dinilai, dicek, atau dilakukan analisa terkait dengan swab SOS dan O dan obatnya diberikan apa. Baru setelah itu yang terakhir, yang keempat, plan. Ini pasien mau rencananya apa sih? Tujuan terapinya ngapain sebenarnya? Oh, tujuan terapinya hanya untuk pengobatan paliatif. Untuk pasien-pasien yang terapi kemoterapi yang sudah stadium tinggi, nggak bisa sembuh lagi, ya udah paliatif aja untuk meningkatkan quality of life-nya aja tujuan terapinya. Tapi kalau dia mengalami pneumonia radang pada paru, tujuan terapinya apa? Mengeradikasi bakterinya, menyembuhkan, membuat pasiennya menjadi infeksinya tertangani. Tujuannya apa dulu? Pasiennya tensinya tinggi sampai dengan 180-an atau 200. Tujuan terapinya apa? Menurunkan tensinya. Jadi ada target-target terapi yang akan dicapai. Goal-goal terapi yang perlu dilakukan. Bisa sampai sembuh, bisa juga sampai mengontrol. Kalau kadar gula darahnya tinggi, ya pasti diturunkan. Tidak menyembuhkan diabetesnya, tapi menurunkan dari kadar gulanya. Itu tujuan terapinya itu ditetapkan dulu. Kemudian menentukan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Terapi farmakologinya diberikan apa sih? Terapi non-farmakologinya itu apa? Kalau sudah ada resep yang disertakan di dalam case tersebut, ya itu dicek kira-kira sudah sesuai apa belum. Gitu ya. Kemudian pemilihan terapi farmakologi berdasarkan farmakoterapi rasional, yaitu tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan cara pemberian. Waspada terhadap efek samping. Pemilihan terapi farmakologi berdasarkan farmakoterapi yang rasional, pengobatan yang rasional, sesuai apa belum? Yang tadi, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, pemberian, waspada terhadap efek samping. Itu bisa dilihat di dalam plan ini. Kira-kira sudah sesuai apa belum? Yang keempat itu pemberian konseling, informasi edukasi kepada pasiennya, dan menetapkan dan memonitor efek samping atau pengobatan yang akan terjadi. Efek pengobatan terjadi apakah sampai dengan mengalami perbaikan, sampai dengan sembuh, atau seperti apa, itu perlu dilakukan monitoring. Perlu dicek kira-kira pasien ini sudah mulai perbaikan secara klinis, perbaikan dari sisi hasil labnya segala macam, atau dari secara fisik, visual dia sudah mengalami perbaikan. Mungkin tadinya datang tidak sadarkan diri, ini udah mulai sadar. Atau tadinya pas datang ke rumah sakit lagi sesak, ini udah mulai sesaknya udah mulai hilang. Itu yang pertama, metode shock. Yang kedua, metode PAM. Metode PAM ini problem, kemudian assessment, dan juga monitoring. Prinsipnya sebenarnya tahapan shock itu sama, namun ada penitikberatan di monitoring hasil pengobatan dan efek samping. Di metode PAM ini lebih stressing, lebih beratkan kepada monitoring hasil pengobatannya. Kira-kira berhasilnya seperti apa?
dipantau hasil pengobatan dan efek samping dari pengobatan. Problemnya apa? Di P, yaitu kumpulan subjektif dan objektif pada metode SOP. Sama. Kalau SOP tadi SO, kalau di dalam PAM, itu problem itu udah S dan O. Subjektifnya ada di situ, objektifnya ada di situ. Itu problemnya. Kemudian A-nya assessment yang menilai problem hingga penentuan tindakan yang diambil baik secara farmakoterapi maupun non farmakologis maupun konseling atau edukasi yang perlu dilaksanakan pada pasien. Itu di-assess, dinilai problemnya, tentukan tindakan yang akan diambil, kemudian setelah dilakukan tindakan yang diambil, baru dilakukan monitoring. Dicek apakah sudah mengalami perbaikan. Parameter-parameter apa yang harus dipantau dari action plan yang dilakukan. Lalu ditentukan periode pemantauan dan hasil didapatkan dari pemantauan tersebut. Misalnya pada saat awal leukositnya tinggi banget, tinggi sekali leukositnya. Atau jangan-jangan pada saat pemantauan awal trombositnya rendah. Orang-orang yang mengalami DBD kan trombositnya drop. Monitoringnya apa? Yang monitoringnya trombositnya. Harus trombositnya sampai dengan kadar yang normal lagi, 150 sampai dengan 400.000 misalnya. Itu harus segitu lagi. Kalau masih di bawah itu dipantau terus. Ketika dia mau turun, naikin. Jadi ada monitoring yang dititik beratkan di dalam metode PAM. Jadi selain problem dan objektif subjektif ada di situ, dilakukan assessment plus monitoringnya harus lebih kuat. Itu metode PAM. Yang terakhir metode FAM, ya ada PAM, ada FAM. Metode FAM ini tidak jauh juga berbeda, mirip-mirip ya. Metode ini merupakan gabungan dari titik berat yang diperhatikan pada metode SOP dan PAM. Ada finding. Jadi semua data hingga keluhan riwayat pasien yang membantu untuk menentukan problem SO dan metode SOP. Itu diplokin di finding. Dia harus menemukan sesuatu hal di dalam SO pasien ini. Kemudian dinilai, assessment yaitu penilaian dan penentuan masalah berdasarkan temuannya apa. Apa yang ditemukan, apa yang di-finding, di-assess di sini. Baru setelah itu, apa menjadi resolusinya, apa menjadi penjelasan problem yang ditentukan pada tahap A, meliputi terapi farmakologis, non-farmakologis, dan juga KIE. Dan terakhir itu memonitor, yaitu monitoring keberhasilan dan efek samping pengobatan terapi seperti metode monitoring pada PAM. Tiga-tiganya ini mirip-mirip, SOP, PAM, FAM, mirip-mirip, tapi titik beratnya aja. Ini pembahasannya aja di bagian-bagian tertentu yang perlu lebih dalam dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini contoh ya teman-teman, lebih lengkapnya lah ya. Menyelesaikan kasus farmakoterapi menggunakan metode SOP. Yang pertama perlu tahu database pasien. Jadi teman-teman yang di klinis itu mereka punya database pasien, komponen penting untuk menyusun penyelesaian kasus dan atau memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Ya. Komponennya S dan O dalam metode SOP adalah cara untuk menyusun database pasien. Jenis informasi yang dikumpulkan itu bisa data demografi pasien, usianya mungkin, jenis kelaminnya, kemudian pekerjaan, demografi ya, kemudian riwayat penyakit, riwayat obat, riwayat alergi, terapi yang diberikan sekarang, riwayat sosial, riwayat keluarga, semua komponennya S dan O itu dicek semua di situ. Kesalahan yang sering terjadi adalah memasukkan seluruh data demografi ke dalam subjektif. Sebenarnya nama, umur, alamat, tempat lahir, itu kalau semuanya di situ bukanlah merupakan data subjektif. Itu hanya data administratif. Catatan-catatan diperlukan tapi bukan subjektif. Apa yang menjadi subjektif? Ini di sini, teman-teman. Ketika kita mau bicara mengenai subjektif, adalah data yang bersumber dari si pasien atau keluarganya. Contoh, klasifikasi penyakitnya misalnya penyakit kardiovaskular. Data subjektifnya yang mungkin ditemukan adalah dia akan mengalami nyeri menjalar di dada kiri hingga ke lengan, kemudian merasa kepalanya menjadi pusing, merasa seperti menahan beban di dada kiri dan sesak napas saat beraktivitas. Jalan sedikit udah mulai ngos-ngosan. Itu subjektif yang mungkin ditemukan pada penyakit orang mengalami gangguan pada jantung dan juga pembuluh darah kardiovaskular. Data subjektif apa kalau terjadi pada pasien dengan penyakit ginjal? Ya pasti nyeri pada saat buang air kemih, ya buang kecil. Mual muntah, lemas, kemudian juga kadang nyeri di bagian pinggang. Itu data subjektifnya berarti ini. Yang itulah yang dirasakan oleh si pasiennya. Subjektifnya secara subjektif itu dirasakan. Kalau ngomong udah nggak bisa, udah pelo, udah mulai cadel, yang tadi normal ya,
lemah di salah satu bagian ekstremitas, atas maupun yang bawah, di kanan maupun kiri, wah ini kayaknya stroke. Itu klasifikasi penyakitnya, tapi data subjektifnya ini yang dirasakan oleh si pasien. Baru masuk ke objektif, ini objektifnya bersumber dari hasil observasi, hasil penilaian, pengukuran dilakukan pada profesi kesehatan lain yang mendukung problem mediknya, yang mendegakkan diagnosanya. Jadi ketahuan, dicek tekanan darahnya, dicek denyut nadinya, respiratory rate-nya berapa, itu data-data objektif. Untuk pemeriksaan umum ya. Kemudian cek sel darah putihnya, HB-nya berapa, itu semuanya data-data objektif. Berapa normal sinus ritmenya, atrial enlargement-nya berapa, sampai dengan inferior impact-nya ini berapa, itu data-data yang pemeriksaan EKG yang bisa dilakukan. Dan itu termasuk data yang objektif. Jadi balik lagi, kalau subjektif lebih ke apa yang dirasakan, apa yang ditemukan, apa yang dikeluhkan, sedangkan untuk objektif, ini adalah data yang dihasilkan dari pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kemudian yang ketiga, ini kan SWOT ya, SOA. Untuk A, proses assessment bisa menggunakan dua cara, menggunakan evaluasi data based farmakoterapi atau menggunakan problem list. Kalau berdasarkan evaluasi data dalam farmakoterapi itu, farmasis melakukan assessment, penilaian terhadap informasi SO yang telah dikumpulkan dan disusun, lalu hal tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip farmakoterapi, guideline terapi, termasuk juga evidence base. Jadi ternyata pada saat terapi yang diberikan, itu yang assess, yang dinilai adalah apakah panduan terapinya sudah sesuai dengan pengobatannya apa belum. Jadi seorang farmasis di dalam asesmen ini sudah tahu obat-obatan ini sebenarnya udah pas belum dengan kondisi pasien. Udah sesuai belum dengan panduan terapi yang seharusnya. Ya. Jadi misalnya pada seorang pasien mengalami kondisi penyakit DM, diabetes gitu ya. Ketika dia mengalami penyakit DM, itu penyakit-penyakit ini punya guideline terapinya, punya panduan pengobatan. Jadi ketika dokter meresepkan, tidak serta-merta dia hanya berdasarkan art saja, berdasarkan seni yang dia resepkan obatnya dengan obat itu, tapi harus ada dasar, harus ada panduan terapinya. Kalau untuk diabetes, tentu yang paling pas mengeluarkan panduannya dokter apa untuk guideline terapi diabetes? Nah, mungkin dokter mata kan ya? Pasti dokter yang menangani kasus-kasus diabetes. Dokter apa? Penyakit dalam bukan, Dok? Penyakit dalam. Kalau subspesialisnya endokrin ya. Berarti endokrin itu apa sih ininya, kumpulan asosiasinya? Kalau sarjana farmasi PAPI, kalau apoteker IAI. Tapi kalau dokter endokrin itu mereka punya perhimpunan yang namanya PERKENI, Perhimpunan Endokrin Indonesia. Baru cari PERKENI atau guideline terapi diabetes keluar tuh, bisa PERKENI kalau Indonesia, bisa kalau mau luar Amerika atau American Diabetes Association atau ADA, itu bisa teman-teman cek ke sana, kira-kira pengobatan itu sesuai apa belum, apa yang masih kurang di sini, apa yang kelebihan di sini, atau apa yang tidak diberikan, itu bisa diakses, bisa dinilai di situ terapi yang sedang diberikan sesuai apa enggak. Jangan-jangan terapinya cuma asal terapi aja, tapi tidak paham terkait dengan guideline-nya, atau tidak paham terhadap guideline tapi tidak mengikuti guideline-nya. Itu perlu dicek guideline terapinya apa. Kemudian ada juga evidence based medicine. Ketika ada evidence based, ada bukti ilmiahnya, obat yang diberikan sesuai dengan terapi yang ada, itu evidence based-nya bisa di. Nah, jadi pada ini akan muncul drug related problem. Dan sini akan muncul nanti permasalahan-permasalahan baik yang terjadi secara aktual maupun yang terjadi secara potensial. Di assessment ini ketahuan ternyata obatnya dosisnya kerendahan ya. Oh, ternyata obatnya dosisnya ketinggian. Oh, ternyata obatnya tidak cocok untuk diberikan pada anak-anak. Karena dia melakukan, lihat guideline terapinya. Oh, nggak bisa diberikan pada anak-anak. Yang bisa digunakan pada orang dewasa. Berarti obat tidak bisa. Nah, baru dari sini, baru dicek ternyata ada permasalahan. Baru ketahuan ada drug related problem. Itu berdasarkan evaluasi database. Pendekatan yang kedua, itu ada problem list, memudahkan
assessment karena mengelompokkan data SO sebagai kelompok. Jadi di sini pusing, di terapinya diberikan captopril. Diagnosanya hipertensi stage 3. Di sini kelihatan nih, problem medisnya dia pusing, tekanan darahnya sampai dengan 150. Hanya diberikan captopril. Kayaknya nggak cocok nih kalau hanya berikan captopril aja. Tensinya udah lumayan tinggi nih. Captopril aja nggak turun. Gimana kalau diberikan additional drug therapy? Penambahan amlodipin 5 mg 1 kali sehari, kemudian monitoring tekanan darahnya setiap hari selama 3 hari untuk penyesuaian dosis. Itu udah mulai di-assess di sini, udah mulai dinilai obatnya udah sesuai apa belum dengan problem medisnya. Kalau problem medisnya sudah sesuai, terapinya udah sesuai apa belum? Assessment-nya apa? Nanti rekomendasinya apa yang akan dilakukan. Nah, untuk mengakses tentu tahu guideline terapinya, untuk merekomendasikan tahu evidence base-nya, tahu obatnya nanti akan lebih baik dibandingkan dengan captopril aja. Saya tambahkan amlodipin deh. Dasarnya apa memberikan amlodipin? Kenapa kok diberikan amlodipin? Apakah amlodipin memang bagus untuk hipertensi? Boleh nggak kombinasi dengan captopril? Jangan-jangan kombinasinya nggak boleh antara amlodipin dengan captopril. Terus dicari dulu. Nah, di sini plan dalam masuk dalam penyelesaian kasus farmakoterapi itu meliputi penentuan tujuan terapinya apa, terapi farmakologi dan non farmakologinya apa yang akan diberikan, terapi non farmakologis, rencana konseling, informasi dan edukasi kepada pasien nanti apa yang akan disampaikan. Kemudian baru yang terakhir ada monitoring terapi ya, dimonitor terapi yang sudah diberikan. Formulasi rencana dilanjutkan dengan monitoring yang meliputi monitoring terapi obat dan outcome yang ingin dicapai. Mau dapatkan outcome apa? Jenis monitoringnya itu dapat dilakukan secara farmasi adalah monitoring efektivitas terapi. Kira-kira udah efektif belum? Memberikan efek apa enggak? Namanya efektif ya. Efektivitas itu artinya efek atau memberikan manfaat, memberikan khasiat dari terapi dinilai berdasarkan tercapai tidaknya tujuan terapi. Ternyata udah minum captopril sekian hari, tensinya nggak turun-turun segitu-gitu aja, berarti nggak cocok dengan obat ini. Monitoring dengan itu berarti harus diganti. Makanya pada saat terapi yang dilakukan pada pasien di rumah sakit khususnya yang sedang perawatan, mungkin hari pertama, hari kedua, tiba-tiba dari ketiga obatnya ganti. Obat yang pertama hari kedua tidak dipakai lagi, ganti dengan obat ketiga. Kenapa? Karena sudah dimonitor, ternyata obat yang diberikan tidak memberikan efektivitas atau manfaat yang diinginkan. Itu monitoring efektivitas terapi. Yang kedua, monitoring farmakokinetik klinik. Monitoring farmakokinetik ini lazim disebut dengan therapeutic drug monitoring, atau memonitor terapi yang telah diberikan. Untuk memantau kadar obat dalam plasma, terkait dengan efektivitas terapi, maupun ada toksisitas apa enggak. Itu perlu dicek kira-kira obat yang diberikan ini memberikan efek yang tidak diinginkan apa gimana. Kemudian baru yang ketiga, monitoring adverse drug reaction. Apa yang monitor? Efek samping. Apa yang monitor? Interaksi. Efek sampingnya ada apa enggak? Interaksi obat ada apa enggak? Efek samping obat seringkali terjadi namun tidak dikenali. Dan farmasis harus mampu untuk melakukan identifikasi. Efek samping potensial mungkin terjadi dengan memonitor tanda-tanda terkait dengan efek samping obat. Sedangkan interaksi obat perlu dimonitor adalah menyebabkan perubahan klinis secara signifikan. Tiba-tiba dia kejang, tiba-tiba menggigil pasiennya, tiba-tiba pasiennya mungkin tensinya naik. Nah, itu dimonitor terus. Yang terakhir baru monitoring toksisitas ya, yang keempat. Nah, ini beberapa monitoring yang dilakukan. Sel antibiotik, bagaimana dengan nafsu makan, demam, keadaan umum, ini temperaturnya seperti apa, parameter labnya, leukositnya turun apa enggak setelah diberikan antibiotik. Kemudian diuretik, kondisi kliniknya pandangan kabur, sehingga yang berdenging. Tanda vitalnya tekanan darah. Parameter labnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi monitor dari kondisi klinisnya sampai dengan labnya itu bisa dilihat. Oke, sejauh ini teman-teman bisa ngikutin. Saya berikan contoh satu setelah ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Berarti secara nggak langsung untuk di metode SOAP itu asesmen seperti kayak diagnosa juga ya, Pak? Atau Ya, ada perbedaannya? asesmen yang dilakukan
itu mendiagnosa kan pada SO itu sebenarnya sudah lakukan diagnosa. Ketika pasien mengalami keluhan, udah ketahuan nih, oh kira-kira ini. Mendiagnosa kan menemukan penyakitnya kan ya. Ketika dia masuk ke O, itu sudah ketemu harusnya. Oh ternyata kromosomnya ngedrop, turun banget nih. Pantesan dia pusing tinggi, berarti dia sudah mengalami DBD misalnya gitu ya. Kromosomnya sampai kadar di bawah kadar normal. Oh, berarti sudah bisa dilakukan diagnosanya. Yang menegakkan diagnosa itu kan itu, si hasil lab tersebut. Kemudian di-assess, dinilai. Teman-teman, nanti kalau peran seorang dokter, betul mengakses pasiennya untuk memberikan obat-obatan. Obat yang diberikan apa? Itu asesmen dari para medis. Tapi asesmen yang dilakukan oleh seorang apoteker itu mengakses obat yang diberikan, mengakses, menilai cocok apa enggak antara obat dengan uh, hasil hasil yang ada, terapinya, hasil labnya, kemudian kondisi pasiennya sesuai apa enggak. Umur pasien baru 2 tahun 3 tahun, dosisnya ketinggian apa enggak? Jangan dosisnya ketinggian dewasa. Atau jangan-jangan dosisnya terlalu rendah, masih dosis bayi. Paling udah 3 tahun, udah balita. Nah, itu asesmen yang dilakukan seorang farmasis untuk melihat kesesuaian atau tidaknya. Tujuan akhirnya apa? Untuk melihat ada masalah nggak sih dalam obat-obatan ini, ada masalah nggak sih dalam terapi ini. Karena kalau ada permasalahan, itu dikhawatirkan bisa menurunkan tingkat kesembuhan, menaikkan angka kematian, menaikkan angka di perawatan rumah sakit, morbiditas dan mortalitas. Nah, di asesmen itu perlu untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan yang pengobatan secara realnya atau seperti apa. Teman-teman praktikum farmakoterapi belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Bapak, jadi kita tuh lebih ke arah banyak studi kasus gitu ya, Pak? Ya, studi kasus. Nanti di Case study, UTS case study. kayak gitu juga, Pak? UTS iya. Saya coba contohkan dulu ya, satu contoh ya. Bentar, saya lagi cari dulu. Untuk kasus coba kirimkan lagi ya. Kayak dia, kita sudah kirim.
Bentar ya. Ini dia, bisa kirim ke teman-temannya. Ayo, kirim ke Seli aja ya. Ayo, dia nggak respon. Ayo, dia lagi di jalan. Ayo dia hadir, Pak. Ya, tolong share ke teman-teman ya. Ini contoh, salah satu contoh aja saya berikan teman-teman terkait dengan infeksi saluran kemih misalnya. Dan nanti buka di materi yang sudah saya kirimkan tadi. Kita lihat di sini aja, fokusin dulu boleh. Untuk infeksi saluran kemih, di sini ada kasus misalnya seorang pasien pria berusia 48 tahun datang ke UGD rumah sakit dengan keluhan rasa terbakar saat berkemih. Ketika dibuang air, dia merasa keluhannya rasa kebakar. Sering berkemih dalam jumlah urin sedikit dan nyeri pada perut bagian bawah. Ini semua data apa nih? Subjektif ya. Subjektifnya ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan pasien didiagnosa mengalami infeksi saluran kemih pielonefritis akut non komplikata. Riwayat penyakitnya pernah mengalami urinary tract infection, sama ya, infeksi saluran kemih juga beberapa tahun lalu. Dia mengalami riwayat alergi terhadap penyakit trimethoprim, sulfamethoxazole, dan juga penisilin. Jadi dia nggak boleh dapat obat ini karena dia merasa ketika dia dapat obat ini gatal, nggak cocok lah, gitu ya. Dan pemeriksaan tanda vital, tekanan darahnya 180, suhu 37, respiratory rate-nya 20 kali per menit, heart rate-nya 95 kali per menit. Itu hasil apa tuh? Pemeriksaan tanda vital seterusnya itu hasil apa? Objektif, Pak. Objektif. Ya. Hasil analisisnya juga ini termasuk yang objektif. Warnanya sejernih, kuningan, berat jenisnya 1,028, pH-nya 6,3, glukosanya semuanya ya, sampai ke bawah. Leukositnya, eritrositnya, bakterinya semuanya tulis di situ, bakteri banyak ternyata. Ya, ini hasil labnya. Kemudian diterapi dengan obat ini. Ada Samprimar Forte, 28 tablet, diberikan 2 kali sehari selama 14 hari berarti ya. Ada Penazopiridin, hasil 200 mg, ada juga Kenacort tablet 15. Ini 3 obat-obatan yang didapatkan dari keluhan yang dia rasakan tadi, dari kasus ini. Dan beberapa hasil labnya. Maka teman-teman, selesaikan kasus di atas menggunakan metode SWOT, FAM, dan juga PAM. Bagaimana kesimpulannya dari pengobatan yang dilakukan oleh pasien tersebut. Kira-kira kalau melihat seperti ini, teman-teman, kebayangnya apa? Terapinya ini, hasilnya begini, kasusnya begini. Yang harus dilakukan apa? Yang harus teman-teman lakukan, coba nanti cek terapi ini udah pas apa belum dengan si pasien tadi. Contoh, saya kasih tahu di sini, Samprimar Forte isinya apa? Trimethoprazole sama trimethoprim. Ya, pasiennya boleh nggak pakai itu? Nggak boleh Pak, alergi. Pasien mengalami riwayat alergi. Dia alergi terhadap trimethoprim, alergi terhadap sulfamethoxazole. Artinya,
si pasien nggak boleh. Udah ketemu tuh satu drug related problem, ada permasalahan di situ, teman-teman assess di situ, Sam5 Forte tidak boleh diberikan pada pasien ini. Temuan ya, temuannya seperti itu. Artinya setelah ada temuan, apa yang akan diusulkan untuk pemberian pada pasien ini? Apa penggantinya antibiotik ini? Mau diusulkan apa? Cipro atau Levo boleh, Pak? Cipro atau Levo? Saya mau Karena pakai Cipro ISK atau ya. Levo. Ya, ISK. Yang harus teman-teman lakukan apa? Bukan serta-merta ganti dengan Cipro atau Levo, tapi cari levofloxacin pada pasien dengan infeksi saluran kemih. Cari dulu literaturnya. Cari dulu evidence base-nya. Artinya cari dulu bukti yang kuat yang menunjukkan kalau memang obat itu bisa digunakan. Cari literaturnya. Karena kita mengusulkan sesuatu, mengganti obat yang ada di situ, tentu kita harus punya buktinya dia lebih bagus. Ada 3 orang di dalam suatu ruangan, karyawan misalnya. Yang si San Prima ini kerjanya nggak benar. Karena dia menyebabkan apa gitu ya, customer-nya jadi lari, atau customer-nya jadi nggak nyaman dengan dia. Mau ganti dengan orang lain, San Prima di take out, ganti dengan si C misalnya, atau si B masuk ke dalam, teman-teman kan pasti harus jualan dulu dong. Si B ini orangnya baik, si B ini komunikasinya oke, si B ini dengan customer royal, si B ini komunikasinya bagus, dia juga orangnya penyabar. Friendly lah, wah cocok di posisi ini. Itu artinya udah tahu dulu profil orang yang menggantikan. Nah, balik ke sini sama. Sam Prima di take out, tadi katanya ganti dengan Levo. Levo ini untuk pengobatan ini kira-kira bagus apa enggak? Oh ternyata dengan Sam Prima butuh 14 hari, 28 tablet diminum 2 kali sehari, 14 hari pengobatan terapi baru bisa antibiotiknya selesai. Levo cuma pakai 7 hari cukup setengahnya. Atau jangan-jangan cuma 5 hari, pasti udah sembuh. Nah, evidence base itulah yang perlu teman-teman dapatkan. Literaturnya banyak, buka di dalam Google aja banyak tuh. Levo for urinary tract infection atau levofloxacin untuk infeksi saluran kemih, itu keluar tuh. Gambarnya teman-teman image itu banyak tuh literaturnya. Atau literatur Levo untuk infeksi saluran kemih, itu teman-teman akan dapatkan banyak. Cari literaturnya, taruh di bagian itu bisa sebagai dasar untuk menggantikan si Sam Prima Forte ini. Ya, itu. Jadi teman-teman lihat dulu profil obat yang ada di dalam terapi itu. Sam Prima Forte ternyata nggak bisa, berarti itu DRP. Kemudian yang kedua, penazopiridin. Harus tahu tuh penazopiridin ini, cari penazopiridin apa sih? Cek di Google penazopiridin. Oh, obat untuk infeksi saluran kemih. Teman-teman baca indikasinya, dosisnya, baca di bagian-bagian itu. Kemudian setelah dibaca, nanti teman-teman bisa tahu, oh penazopiridin pengobatannya ternyata kalau dikombinasikan dengan antibiotik maksimal hanya boleh dipakai 2 hari. Kalau lebih bisa menyebabkan gangguan pada fungsi ginjal. Oh, ini ternyata 10 dibagi menjadi 3 kali sehari, 3 hari baru habis masih sisa 1 buat hari keempat. Artinya dosisnya kelebihan penazopiridin. Usulkan penazopiridinnya pakainya cuma untuk 2 hari. Itu temuan yang ketiga. Yang kedua, Sam Prima dari take out ganti dengan obat lain, penazopiridin ternyata nggak boleh pemakaiannya lama-lama. Teman-teman cek, pokoknya ada setiap terapi yang ada diberikan, coba cari, ini obatnya udah cocok belum dengan kasusnya, dengan hasil darahnya, hasil urinalisisnya, apapun itu sesuai apa belum. Ya, tentu cari dulu guideline terapinya apa, panduan pengobatannya apa untuk infeksi saluran kemih. Panduan pengobatan infeksi saluran kemih. Oh, ternyata harus diberikan antibiotik ini. Oh, ternyata harus diberikan analgetik ini. Oh, diberikan obat ini. Itu teman-teman cek. Dan yang terakhir, coba cek interaksi obat Sam Prima, Levo dengan penazopiridin ada apa enggak? Levo dengan Kenacort ada apa enggak? Penazo dengan Kenacort ada apa enggak? Teman-teman bisa buka di drugs.com. Drugs.com itu ada drug interaction. Interaksinya teman-teman bisa masukin. Sam Prima Forte dengan Kenacort ada interaksinya apa enggak? Oh, Levo dengan Kenacort ada interaksi. Nggak bisa dong kalau gitu, misalnya. Atau ganti dengan yang lain yang memang perlu. Jadi yang di sini yang bermain adalah analisa-analisa yang teman-teman perlu cek dari terapi yang telah diberikan, apa yang menjadi problem di situ. Sebelumnya, selesaikan dulu
Kasusnya mulai subjeknya apa, objektifnya apa, asesmennya. Di asesmen teman-teman menilai obat itu sudah sesuai apa belum. Plan-nya apa tadi, di P-nya, teman-teman akan cari di situ terapi penggantinya apa. Ya. Kemudian begitu juga dengan farm finding, ditemukan apa nih, assessment seterusnya apa. Begitu juga dengan PAM, ya, dengan cara yang tadi. Itu mirip-mirip sebenarnya dengan, tapi penitik beratannya yang agak sedikit berbeda. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Bingung? Kasusnya nanti, saya belum diskusi lagi dengan Bu Mary ya, kelas lain. Tapi kemarin saya usulkan ini di take home, jadi nggak kerjakan di kelas. Jadi teman-teman ngerjakannya per kelompok, take home 1 hari. Jadi hari ini datang ke kampus ngambil soal, besoknya malam itu dikerjakan, besoknya dikumpulkan di e-learning. Perwakilan kelompok aja. Itu bisa buka buku, bisa buka literatur, bisa buka segala macam. Tidak dianalisa secara kasat mata begini ya, tapi boleh buka literatur apapun. Mau buka drugs.com, mau buka ISO, mau buka memes, mau buka farmakope, mau buka apapun secara internet itu diperbolehkan. Karena teman-teman ini ujiannya take home, pengen lihat nanti memasukkan ke dalam shop, PAM, dan PAM ini seperti apa, analisa apa yang bisa ditemukan di dalam terapi yang sudah diberikan ini. Contoh soalnya nanti akan seperti ini, kurang lebih. Mungkin kasusnya agak sedikit berbeda. Bisa jadi nanti ada kasus yang lain ya. Ada kasus diabetes mungkin, ada kasus asma, atau kasus apa. Bisa? Bapak, jadi itu per obat, misalnya kan dia dapat obatnya, terapinya berapa jenis gitu ya, Pak. Nah, analisa kita itu temuannya itu per obat, per dosis gitu ya, Pak? Atau gimana, Pak? Gimana? Temuannya gimana? Yang fokus kita itu terapi yang diberikan itu kan ada masalah atau error gitu kan ya, Pak. Nah, patokannya itu kita dari per obat ya, Pak. Kayak ini kan kasus ini kan obatnya ada 3. Berarti 3 ini yang kita benar-benar fokus kita cek terapinya, obatnya, dosisnya Iya. gitu. Ada obat lain nggak selain ini? Nggak ada kan? Oh iya. Nggak ada obat lain. Ini nggak ada obat lain. Jiwa alergi aja di sini. Dia hanya mendapatkan terapi, ini kan hasil lab. Dia hanya mendapatkan terapi ini. Kita cek udah sesuai atau belum obatnya. Yang penting teman-teman tahu, kalau misalnya infeksi kemih, cari dulu panduan terapi penyakit infeksi kemih itu apa sih? Panduan terapinya atau guideline terapinya. Oh, guideline terapinya untuk penyakit infeksi kemih harus menggunakan antibiotik. Harus menggunakan antibiotik apa yang diberikan di situ. Itu banyak kok panduan-panduannya tentang infeksi kemih. Jadi kalau infeksi kemih, banyak kan menangani dokter apa? Urologi misalnya. Urolog itu mereka pakai apa sih? Urologi terus kemudian infeksi saluran kemih. Kemudian tinggal bikin itu keluar tuh panduan dari urologi untuk pengobatan dari infeksi saluran kemih. Kemudian cek obat ini udah masuk panduan di sana apa belum? Oh ternyata trimethoprim nggak masuk. Ini misal ya, sebenarnya trimethoprim masuk. Samprima ini masuk dalam pengobatan terapinya. Ternyata nggak masuk misalnya. Oh itu temuan tuh tidak masuk dalam guideline terapi dalam pengobatan ini. Tenaga penelitinya gimana seperti apa itu yang perlu teman-teman cek nantinya kira-kira permasalahannya apa. Jadi bayangkan nanti ketika di satu rumah sakit, di situ ada apotekernya, ada beberapa dokter yang beberapa pasien. Satu pasien itu ditangani oleh satu dokter itu menangani beberapa pasien. Satu apoteker rasionya menangani sampai dengan 30 sampai dengan 50 pasien. Nah, dari situ kan bisa melihat resep yang diberikan oleh dokter di ruang perawatan itu seperti apa. Kalau ternyata ada sesuatu yang memang tidak sesuai, seorang apoteker wajib untuk mendiskusikannya dengan dokter tersebut tentang terapi pasiennya. Mereka sama-sama visit, ya si apoteker menganalisa pengobatannya. Wah, pasien ternyata alergi nih dok dengan trimethoprim, jangan samprima ya dok, ini kan sama OI, dokternya ganti dengan yang lain. Saya usulkan ini aja dok, level lah dok pemakaiannya. Ini ternyata buat pasien dengan gangguan saluran kemih, pemakaian lebih cepat nih dok, nggak perlu 14 hari, tapi cuma
1 minggu gitu. Itu bisa dijadikan sebagai usulan. Kemudian penelitian nggak bisa 3 hari untuk pemakaian cuma bisa 2 hari. Kayak gitu. Jadi apa yang ditemukan, apa yang didapatkan di dalam terapi tersebut itu yang akan dibuat teman-teman masukkan ke dalam metode dalam penyelesaian kasus tadi. Ya. Ada lagi? Ini UTS-nya kan ya, Pak? UTS ya? Yang lain ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Pak. Jadi sekelas itu akan dapat kasus yang sama, Pak? Enggak. Hah? Kasusnya enggak sama. Kasusnya ada 3 nanti. 3 kasus yang berbeda. Jadi antara satu kelompok dan kelompok lain itu dibedakan nanti kasusnya. Kita ada berapa kelompok di sini? Pak. Ini ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 kelompok ya. Kelompok pharmaceutical care kemarin ada Ara, Elin, Nanda, Septi, oriented medical report ini ada semua. Ayu, Mala, Fahmi, Romli, terus 4 orang. Jadi ada 6 kelompok. Nanti kalau soalnya ada 3, berarti ada 2 kelompok yang akan mendapatkan soal yang sama. Contoh misalnya nanti ada diabetes, jadi ada 2 kelompok yang mendapatkan tentang diabetes. Asma, satu lagi misalnya, 2 kelompok yang mendapatkan tentang asma. Infeksi saluran kemih, 1 kelompok mendapatkan infeksi, 2 kelompok mendapatkan infeksi saluran kemih. Tapi antara 1 kelompok yang sama ini, pastikan nanti tidak persis sama mengerjakan, karena akan kelihatan kalau 2 kelompok ini mengerjakan berbeda, pasti akan berbeda sekali dari sisi analisa, dari sisi evaluasi yang dilakukan, kemudian action plan apa yang dilakukan, plan-plannya, itu pasti akan beda. Tapi kalau sama, ya sama aja. Ya harus ada perbedaan 2 kelompok ini. Bisa jadi saling menguatkan, atau bisa jadi bertentangan. Yaitu namanya menilai sesuatu ya. Tidak mutlak salah, tidak mutlak benar, tapi di sini kita bisa melihat nanti kasus per kasusnya itu kira-kira apa nih. Dan pasti ada DRP-nya. Ada DRP yang ada di dalam pengobatan itu. Teman-teman coba belajar untuk menemukan DRP apa yang ada di dalam terapi yang sudah diberikan pada pasien itu. Gitu? Di internet pun juga teman-teman bisa temukan beberapa hal terkait dengan hal itu. Drug related problem untuk kasus asma. Kayak apa sih cara penyelesaiannya, itu teman-teman bisa cari tahu juga. Banyak kok tentang SWAP, PAM, dan juga PAM itu. Itu teman-teman bisa lebih banyak explore lagi juga ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Lagi, Pak, boleh, Pak? Nanya, Pak. Boleh, silakan. Kriteria penilaiannya gimana, Pak? Kriteria penilaian. Kalau penilaian tentu kita akan melihat dari sisi ketepatan teman-teman memasukkan dalam metode SWOT dan metode PAM masing-masing dari kasus tadi. Kemudian dari udah tepat seperti itu, nanti dari case DRP-nya ketemu apa enggak. Ternyata DRP-nya sebenarnya ada, tapi teman-teman nggak temukan. Obatnya ada. Coba lihat materi yang tadi saya share. Di situ kan banyak, ada yang obat diberikan, ternyata tapi tidak diberi obat indikasinya ada, tapi obatnya enggak. Atau obat dosisnya ketinggian.
obatnya terlalu rendah dosisnya, atau adanya interaksi. Ketika poin-poin itu teman-teman cek betul-betul, ternyata ketemu, semakin tajam analisa yang dilakukan, semakin tajam juga, semakin banyak juga data yang teman-teman berikan untuk terapinya dalam guideline maupun juga dalam evidence-based penelitiannya, itu akan semakin tinggi, maksimal. Poin-poin itu akan dilihat saya. Iya, Pak, makasih, Pak. Oke, ada lagi? Masih bingung nggak? Kalau nggak, tanya lagi boleh, Sally. Iya, Pak, kita kan bukan dokter ya, Pak. Maksudnya cuman di RP-nya aja pasti akan, Pak, ya, bukan. DRP itu bukan ranahnya dokter, itu ranahnya farmasis. Kalau meresepkan baru dokter. Kita kan menilai peresepan, di farmasis lah, bukan dokter. Kalau dokter melihat diagnosa, menentukan terapinya, memberikan pengobatan. Kita menilai obat yang sudah diresepkan berdasarkan data medical report yang sudah ditampilkan ke teman-teman. Nggak ada hubungannya dengan kita bukan dokter, memang bukan dokter. Dokter sudah meresepkan, teman-teman farmasis atau dokter yang menilai. Kira-kira dari pengobatan ini sudah sesuai apa belum? Iya, Pak. Ya, jadi menilai. Jadi di lapangannya pun juga akan seperti itu. Ya, kemarin di rumah sakit RSCM ada temuan juga tuh. Teman saya ada di RSCM. Apa namanya? Terapi yang diberikan ternyata overdose, dosisnya ketinggian. Dan sampai ke pasien ternyata. Kan bahaya juga ya. Itu kelewat ya. Itu kejadian-kejadian kayak gitu diminimalisir, dikurangi supaya dari awal udah bisa dicegah. Karena tadi kan tanggung jawab farmasis itu menemukan, mengidentifikasi dan juga mencegah jangan sampai terjadi. Tujuan DRP itu yang mencegah jangan sampai obat tersebut sampai ke pasien, tetapi ternyata dalam proses persiapannya atau dalam analisa ada kejanggalan, ada permasalahan. Itu yang perlu teman-teman cari, itu teman-teman perlu temukan. Oke, gitu. Dan benar-benar peran farmasis di situ, bukan peran dokter. Dokterlah yang meresepkan, tapi kemungkinan ada low kompetensi, kebetulan bisa jadi apa namanya human error di situ, semacam ya. Kita nggak tahu behind the scene-nya kenapa resepnya ada yang salah, kenapa nggak pas posisi yang hitungnya segala macam. Itu saringan terakhirnya di apotek di farmasis. Iya, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya absen ya. Dia Ayu, Hadir, Pak. Anita Rahman, Hadir, Pak. Mala, Hadir, Pak. Muhammad Romli, Hadir, Pak. Yulita, Hadir, Pak. Rafaelina, Hadir. Dulu, Hadir, Pak. Septi, Hadir, Pak. Esti Nurmaya, Hadir, Bapak. Ayudia, Hadir, Pak. Fahmi, Hadir, Pak. Lo, Hadir, Pak. Ananda, Hadir, Pak. Skandar, Pak. Nia, Nia Mulyani, Hadir, Pak. Mutiara, Hadir, Pak. Setia Wafa, Hadir, Pak. Indah, Hadir, Pak. Siti Fatimah, Hadir, Pak. Teguh,
Hadir, Pak. Dipiaskia, Hadir, Pak. Ilmi, Hadir, Pak. Sally, Hadir, Pak. Silvi. Hadir, Bapak. Ada yang belum dipanggil? Ya, hadir semua. Oke, saya rasa itu ya cukup hari ini. Mudah-mudahan lancar nanti UTS minggu depan. Welcome ya, kalau nanti besok masih ada pertanyaan, silahkan aja disampaikan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.